Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode reasoning di dalam sistem Pakar, yaitu forward reasoning. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan di dalam forward reasoning, kita harus paham dulu apa sih bagian-bagian di dalam sebuah rule atau sebuah aturan. Oke, jadi di materi-materi sebelumnya teman-teman sudah membuat rule set dalam bentuk proportional logic, di mana rule-nya bentuknya kurang lebih seperti ini, ya, yaitu ada if, kemudian ada sebuah atribut yang memiliki nilai, gitu ya. If atribut 1 sama dengan value 1, and atribut 2 sama dengan value 21, or atribut 2 sama dengan value 22, dan atribut 3 sama dengan value 3. Ini adalah contoh bentuk sebuah rule. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sebuah atribut yang memiliki nilai atau memiliki value, contoh di sini atribut 1 sama dengan value 1, atribut 2 sama dengan value 21, atribut 2 sama dengan value 22, atribut 3 sama dengan value 3, itu dinamakan sebagai sebuah fakta ya. Jadi di sini ada 4 fakta di dalam rule ini. Ada 4 fakta yang diketahui di dalam rule ini. Nah, fakta yang berada di sebelah kirinya then, jadi sebelum then, setelah if, sebelum then, itu dinamakan sebagai premis. Contoh di sini ada 2 premis. Premis yang pertama adalah atribut 1 sama dengan value 1. Atribut 2 sama dengan value 2, or atribut 2 sama dengan value 22, itu juga satu premis. Jadi satu atribut yang memiliki beberapa value dipisahkan oleh operator or, itu juga menjadi satu premis. Sedangkan fakta yang berada di sebelah kanan then, setelahnya then, itu adalah konklusi atau konsekuen. Jadi contoh di sini atribut 3 sama dengan value 3, itu adalah sebuah konklusi. Fakta terdiri dari atribut yang berisi value. Nah, atribut yang berada, fakta yang berada sebelum then dinamakan sebagai premis. Atribut di dalam premis dinamakan sebagai input atribut. Dinamakan sebagai input atribut, atau kadang ada yang menyebutkan sebagai input variabel. Sedangkan atribut yang berada di dalam konklusi atau konsekuen dinamakan sebagai output atribut atau variabel output. Nah, value-nya, value yang menempel pada sebuah input atribut tentu saja dinamakan sebagai value atribut. Ada value input atribut, ada value output atribut, seperti itu. Nah, teman-teman harus paham dengan nama-nama ini sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, setelah kita paham nama-nama bagian dari rule, selanjutnya kita mengingat kembali apa saja sih komponen-komponen di dalam fungsi sebuah sistem Pakar, karena ini nanti semua akan kita gunakan di dalam proses backward chaining maupun forward chaining. Ya, jadi kita ingat kembali bahwa sistem Pakar itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu knowledge base dan inference engine, yang kedua komponen ini bisa bekerja apabila ada user interface dan ada working memory. User interface akan menghubungkan sistem dengan user yang memberikan fakta-fakta. Seperti itu. Nah, kita masuk ke forward reasoning. Jadi forward reasoning ini adalah data driven, di mana proses reasoning atau proses pencariannya itu didriven oleh fakta yang diketahui. Fakta-fakta ini akan dicek dan dicocokkan, dilakukan matching dengan premis pada rule yang ada. Bila cocok, maka rule tersebut akan dieksekusi atau di firing ya.
Jika sebuah rule dieksekusi, maka akan menghasilkan sebuah fakta baru. Fakta baru itu akan disimpan ke dalam working memory. Setiap proses pencocokan dimulai dari premis pertama. Jadi premis pertama berarti yang paling kiri, sebelahnya if, ya. Seperti itu. Setiap rule hanya akan dieksekusi satu kali di dalam forward reasoning ini. Pencocokan atau proses matching akan berhenti apabila rule-nya sudah habis. Jadi di dalam forward chaining, semua rule akan dicek dan baru berhenti kalau rule-nya memang sudah habis. Nah, metode pencarian yang digunakan dalam forward maupun backward chaining ini kurang lebih sama ya. Ada DFS, ada BFS, ada best first. Ini adalah pencarian berbasis ruang status yang seharusnya sudah dipelajari teman-teman di mata kuliah kecerdasan buatan. Oke. Kita akan masuk ke dalam alur kerja forward chaining. Ya. Jadi proses matching dan firing itu akan dilakukan berulang-ulang yang membentuk sebuah siklus. Siklus pertama ini dicontohkan di sini di dalam working memory, saya punya fakta A, B, C, D, E. Ya. Terus kemudian saya cek fakta pertama A. Ya. Fakta pertama A saya cek, saya matchingkan dengan rule yang ada di knowledge base. Ketemulah rule yang nomor 3, yaitu if A then X. Seperti itu. Nah, karena A ini matching, maka rule yang ketiga akan dieksekusi, ya akan dieksekusi dan menghasilkan fakta baru yaitu X, maka X akan dimasukkan ke working memory. Jadi X dimasukkan ke working memory. Karena kita sudah selesai dengan fakta pertama, selanjutnya kita cek ada fakta selanjutnya adalah C. Gitu. Ada fakta C. Fakta C kita matchingkan, ketemulah rule nomor 4, yaitu if C dan L. Karena C-nya matching, maka menghasilkan sebuah fakta baru L dan L dimasukkan ke working memory. Demikian seterusnya. Contoh yang ketiga di sini untuk rule yang nomor 2, di sini ada fakta X, ada fakta B dan fakta E, ya semuanya sudah diketahui dan matching menghasilkan fakta baru yaitu Y dan Y dimasukkan ke working memory. Nah ini akan berlangsung terus sampai rule-nya habis. Jadi kalau di sini ada 5 rule, maka semua rule akan dicek sampai habis gitu ya. Nah apakah setiap rule pasti firing? Tidak, belum tentu. Gitu ya. Jadi dia akan firing hanya jika proses matchingnya sesuai. Jadi apabila proses matching fakta yang diketahui itu nggak sama, maka sebuah rule bisa jadi tidak firing. Oke. Nah, ini adalah cara kerja dari forward chaining atau forward reasoning. Secara umum ditunjukkan oleh gambar ini bahwa step yang pertama adalah melakukan matching. Tadi sudah kita bahas. Yang dimatchingkan apa? Yang dimatchingkan adalah rule dan fakta. Jadi rule diambil dari knowledge base, fakta diambil dari working memory. Apabila prosesnya matching, dia akan ke step kedua, yaitu applicable rule. Ya. Dari fakta tersebut, dia akan ngecek rule mana sih yang paling applicable. Di sana bisa jadi terjadi conflict resolution. Conflict resolution ini kemungkinan bisa ditemukan rule lebih dari satu. Kalau ditemukan rule lebih dari satu, maka dia akan masuk ke queue atau antrian. Antrian rule, seperti itu. Nah, dari antrian rule nanti akan dipilih salah satu selected rule untuk dijalankan dan masuk ke step yang ketiga, yaitu step execution. Pada step execution ini akan menghasilkan fakta baru yang disimpan kembali ke working memory, ya, atau menghasilkan rule baru, yaitu dari sifat sistem pakar, yaitu machine learning. Jadi mesinnya belajar sendiri menghasilkan rule. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh kasus saja. Ini adalah contoh kasusnya. Ada sebuah rule set
untuk kasus identifikasi binatang. Ada 10 rule 1 sampai rule 10 ditunjukkan seperti ini, dan diketahui ada kumpulan fakta. Jadi ini contoh adalah kumpulan faktanya, menyusui sama dengan ya, jumlah kaki 4, berdarah panas, makanan binatang, warna bulu berbintik dan tinggi 20 cm. Nah, fakta ini akan dimasukkan ke dalam mesin inferensi, akan dilakukan reasoning dengan menggunakan forward chaining, dan akan kita lihat dia menghasilkan nama binatang apa, seperti itu. Oke, kita mulai dulu dengan menentukan kolom-kolomnya. Jadi ada banyak sekali cara untuk menjelaskan bagaimana cara kerja forward chaining, tapi saya paling suka menjelaskannya dengan tabel seperti ini ya, teman-teman. Tadi konsep dasar sistem pakar ada user interface, ya, ada knowledge base, ada working memory. Itu 3 yang paling utama, ya, itu 3 yang paling utama. Nah, kalau yang mesin inferensi itu adalah keseluruhan ini. Jadi proses ini dinamakan proses di dalam mesin inferensi. Jadi di sini saya buat 3 kolom utama, yaitu user interface, rule itu diambil dari knowledge base, kemudian working memory. Nah, saya tambahkan 1 kolom fakta baru untuk menunjukkan fakta apa sih yang baru didapat, yang kemudian nanti kita masukkan ke working memory. Oke, untuk forward chaining, pengecekan akan kita mulai dari rule yang pertama secara urut, ya, dari rule yang pertama secara urut. Setelah itu nanti kemungkinan dia bisa terjadi chaining, yaitu melompat ke rule yang selanjutnya, tidak secara urut, seperti itu tergantung dari jawaban usernya. Oke, contoh yang pertama saya cek dulu rule 1. Kita coba lihat rule 1 itu berbicara apa. Rule 1. If makanan sama dengan binatang, then kategori karnivora. Oke, kita tahu di sini ada berapa premis? Ada 1 premis, ya. Nah, premisnya, atributnya apa? Makanan. Kita cek di user interface apakah makanan ini masuk ke dalam daftar pertanyaan, gitu ya. Atau sebaliknya, kita cek dulu apakah makanan ini menjadi konklusi bagi rule yang lain, gitu ya. Kalau tidak, maka dia pasti kita tanyakan di user interface. Maka langkah pertamanya adalah kita tanyakan di user interface makanannya apa, gitu ya. Kemudian dijawab oleh usernya makanannya binatang. Nah, dari fakta baru ini dimasukkanlah ke dalam working memory. Setelah sudah masuk di working memory, dimatchingkan dengan premis 1 di rule 1. Makanannya sama dengan binatang. Oh, ternyata memenuhi. Jadi proses matchingnya oke, gitu ya. Proses matchingnya memenuhi. Karena sudah tidak ada premis lagi, maka rule 1 firing. Nah, rule 1 firing dia akan menghasilkan kategori karnivora. Ini adalah fakta baru yang diperoleh dari proses eksekusi rule 1. Nah, sedemikian seterusnya kategori karnivora akan masuk ke working memory. Sudah selesai dengan rule 2, rule 1 kita akan masuk ke rule 2. Nah, rule 2 premis 1 itu ngomongnya makanan adalah tumbuhan, seperti itu ya. Maka kita cek apakah makanan, atribut makanan sudah ada di working memory. Oh, sudah ada. Kemudian kita matchingkan, kita cocokkan apakah value-nya sesuai antara makanan yang ada di working memory dengan makanan yang ada di rule 2 premis 1. Ternyata tidak memenuhi, maka rule 2 akan dihapus dari antrian. Jadi rule 2 tidak firing. Kita lanjutkan ke rule 3. Oke, rule 3 premis 1 itu menanyakan, kita cek dulu rule-nya. Rule 3 premis 1 menanyakan, menyusui sama dengan ya. Premis 2-nya kaki sama dengan 4. Kemudian premis 3-nya berdarah sama dengan panas. Ya. Kita cek dari fakta yang diketahui, menyusui, ya, jumlah kaki 4, berdarah panas, semua sesuai. Jadi harusnya rule 3 ini firing, ya.
Oke, kita kembali ke sini. Rule 3, premis 1 menyusui sama dengan ya. Kita cek dulu di working memory, ada apa enggak gitu ya, working memory yang ini. Oh, belum ada menyusui, gitu ya. Kalau belum ada, maka kita cek apakah dia menjadi konklusi bagi rule yang lain. Ternyata tidak ada juga, maka kita tanyakan di user interface. Apakah menyusui? Kemudian oleh usernya dijawab ya. Menyusui sama dengan ya dimasukkan ke working memory, baru kemudian dimatchingkan kembali dengan premis 1. Menyusui sama dengan ya memenuhi. Karena memenuhi, maka rule 3 akan bergerak ke premis yang kedua. Premis yang kedua tadi menanyakan kaki sama dengan 4. Ya, prosesnya sama. Pertama cek dulu di working memory ada enggak atribut atau variabel kaki. Karena tidak ada, maka dia akan ngecek apakah ada rule yang konklusinya itu kaki. Karena tidak ada juga, maka dia akan menanyakan ke user interface, kakinya berapa? Dijawab kakinya 4, kaki sama dengan 4 dimasukkan ke working memory, baru kemudian dimatchingkan dengan premis 2 di rule 3 dan hasilnya memenuhi. Kemudian dilanjutkan ke premis 3, prosesnya sama dan ternyata memenuhi juga, maka rule 3 firing dan menghasilkan fakta baru kelas sama dengan mamalia. Oke, setelah sampai di rule 3, kita akan melanjutkan ke rule 4, di mana di rule 4 ini ternyata tidak memenuhi sampai dengan rule 7 nanti ya. Nah, sampai dengan rule 7 semua tidak memenuhi, prosesnya sama seperti tadi. Baru kemudian di rule 8, proses yang dilakukan juga sama, dan menghasilkan binatang sama dengan kucing. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam forward chaining, meskipun sudah ketemu binatangnya sama dengan kucing, tetapi dalam algoritma forward chaining, proses reasoningnya akan terus dilakukan sampai rule-nya habis. Jadi setelah rule 8 firing, dia akan melanjutkan ke rule 9, rule 10 sampai habis. Seperti itu. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena forward chaining itu lebih cocok digunakan untuk planning dan monitoring. Dimana kalau kita melakukan monitoring atau melakukan planning, ya semua hal harus kita cek. Harus kita monitor, harus kita cek. Jadi semua rule harus kita cek. Seperti itu. Nah, ini kalau kita rangkum, kurang lebih seperti ini. Jadi, siklus yang pertama itu yang firing adalah, sebentar, saya tak pindah dulu. Nah, sini. Jadi, siklus pertama yang firing itu adalah rule 1, di mana antriannya ada rule 1 dan rule 2. Kemudian menghasilkan fakta kategori karnivora. Setelah itu siklus yang kedua, antrian rule-nya ada rule 3. Yang terpilih ya rule 3 karena cuma 1 menghasilkan kelas mamalia. Kemudian antrian yang ketiga ada rule 4 sampai rule 10. Yang terpilih rule 8 menghasilkan binatang sama dengan kucing. Nah, antrian rule-nya ini didasarkan apa? Didasarkan konklusinya. Jadi kalau kita lihat, nah ini contoh rule 1 dan rule 2 gitu ya. Rule 1 dan rule 2 itu if makanan binatang dan kategori karnivora. Yang kedua, if makanan tumbuhan dan kategori herbivora. Jadi konklusinya, atribut di konklusinya sama-sama kategori. Jadi dia dimasukkan ke dalam queue atau ke dalam antrian di dalam satu siklus. Oke, ini adalah evaluasi dari forward chaining. Keuntungannya adalah forward chaining akan bekerja dengan sangat baik apabila permasalahan itu dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau informasi. Nah, sangat cocok digunakan untuk sistem pakar perencanaan, pengontrolan, dan monitoring. Kelemahannya, forward chaining ini sulit untuk mengenali atribut atau variabel mana sih yang paling penting di antara yang lain gitu ya. Fakta mana yang paling penting dari fakta 1 sampai fakta 5 misalnya dari contoh kasus kita tadi yang paling penting ini yang mana? Apakah yang paling penting dia itu makanannya
tadi makanannya hewan, ataukah yang paling penting menyusui, itu kita tidak bisa menentukan mana yang paling penting. Nah, dan yang terakhir, kelemahan dari forward chaining ini karena dia harus menjalankan atau ngecek semua rule yang ada, maka mungkin dia akan menanyakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan solusi. Seperti itu. Oke, ini adalah latihannya. Contoh diketahui ada 2 fakta yang berbeda, kita akan coba lakukan forward chaining dengan menggunakan rule set yang sama. Ya, rule set yang sama yaitu kategori binatang, ada rule 1 sampai rule 10 tadi. Di sini contoh ada fakta pertama, menyusui tidak, jumlah kaki 2, berdarah panas, makanan binatang, dan warna bulu berbintik. Dan juga ada fakta yang kedua, coba dilakukan latihan untuk dilakukan forward chaining, kira-kira hasilnya hewan apa. Seperti itu ya. Oke, silahkan dicoba latihannya, dibuka tanya jawab di forum. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Latihannya akan kita bahas di minggu depan, bisa dikumpulkan di minggu depan melalui e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.